Bismillahirrahmanirrahim. Apakah keberkahan Lailatul Qadar itu hanya terjadi malam hari atau satu hari penuh? Namanya Lailatul Qadar itu malam. Laila itu artinya apa? Malam. Al-Qadar dikatakan qadar karena di malam itu adalah penakdiran untuk satu tahun. Ya, dari mengatakan Lailatul Qadar dikatakan malam Lailatul Qadar karena dia adalah malam yang diagungkan dan penuh keagungan. Penuh keagungan. Dari mengatakan Lailatul Qadar dikatakan Lailatul Qadar dari kata sempit. Malam terjadi penyempitan. Kenapa? Karena malaikat itu jumlahnya seperti kerikil, lebih banyak. Malaikat itu memenuhi bumi lebih banyak daripada jumlah kerikil. Jadi seakan-akan bumi ini sempit dengan malaikat. Jadi Lailatul Qadar itu malam ya, bukan hari. Mana yang lebih afdal antara wanita sholat tarawih di rumah atau di masjid, mengikuti sampai imam selesai? Perempuan itu selalu sholatnya di rumah lebih apa? Lebih afdal. Masjid Nabawi saja sholat di situ, bagaimana nilainya tadi? Seperti 1000 sholat di tempat lainnya, itu Masjid Nabawi. Bersamaan dengan itu Nabi berkata, "Sholatukunna fi buyutikunna khairun min sholatukunna fi masjidi." Sholatnya kalian di rumah kalian itu lebih baik daripada sholat kalian di mana? Di masjidku. Ini Masjid Nabawi. Jelas ya? Jadi perempuan itu diberi keutamaan oleh Allah. Dia sholat tarawih di rumahnya, ya. Dia ingin sholat bersama imam tapi dia memandang di rumah lebih afdal, maka dia dapat keutamaan itu insyaallah ta'ala. Tapi kalau seorang perempuan ingin hadir ke masjid, tidak boleh dilarang ya. Kalau dia hadir ke masjid dengan hijab yang syar'i, tidak memakai wangi-wangian, ya, dan tidak bercampur baur di masjid laki-laki perempuan, ada tempat yang baik untuk perempuan sholat, maka dia hadir sholat tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Baik. Bagaimana jika hati sedih saat Ramadan datang karena merasa ketaatan tidak seperti dulu dan tidak bisa maksimal beribadah karena keterbatasan? Salah satunya karena harus bekerja lebih keras karena kebutuhan membayar hutang. Apakah tercela? Nah, kalau dia sedih seperti itu nggak ada masalah ya, tidak ada masalah insyaallah taala. Itulah hal yang bagus. Sisa di sini dihadirkan kejujurannya. Kalau dia tulus dan jujur, dia bekerja misalnya, memang dia ingin ibadah tapi karena dia harus melunasi hutangnya maka dia bekerja, ya. Apabila dia jujur dan tulus dalam hal tersebut, Allah akan mudahkan untuknya insyaallah taala. Baik, hanya saja dalam posisi yang seperti ini, kalau seorang memang dituntut bekerja, maka dia maksimalkan bekerja, tapi dia jangan lupakan ibadah di sela-sela kerjanya atau setelah kerja. Iya. Nah, ini perlu kejujurannya untuk seorang hamba dan kesungguhan. Dalam sholat tarawih, mana yang lebih afdal? Sholat diimami imam yang banyak hafalannya tapi masih muda, misalnya santri tahfidz, atau sudah dewasa matang dalam ilmu syar'i tapi hafalannya lebih sedikit. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul qaum aqra'uhum li kitabillah." Yang mengimami kaum itu adalah orang yang pandainya membaca Al-Qur'an. Jadi yang dilihat itu bukan hafalannya, keahliannya membaca apa? Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. Itu yang dilihat. Bukan juga yang dilihat suaranya bagus, karena suara yang bagus itu kadar lain, ya. Tapi yang paling pokok dia aqra, paling bagus membaca Al-Quran, paling bagus membaca Al-Quran. Baik, ada orang-orang tua itu ya, masya Allah bacaannya
Ya, kalau terdengar suaranya, ya, tidak ada lagu-lagu dan seterusnya. Tapi kalau kita sholat di belakangnya sejuk sekali, karena dia membaca Al-Quran benar. Ya. Kemudian berhentinya juga tepat. Ini harus diperhatikan ya, bahwa bacaan itu bukan sekedar hafalan saja. Ada terkait dengan masalah keahlian di dalam qiraah, keahlian di dalam membaca. Nah, kalau seimbang dalam keahlian qiraah, maka dilihat yang paling berilmu tentang sunnah. Paling berilmu tentang sunnah. Jelas ya? Mungkin setelah itu dilihat dari sisi hafalan. Dari sisi hafalannya. Baik. Apa hukum memotong shaf ketika sholat dengan benda seperti tiang dan lain-lain? Nah, itu bukan memotong shaf namanya. Tiang ini kan bukan memotong, dia ada di situ. Dia yang masuk antara dua tiang, kan begitu? Nah, itu bukan memotong. Kalau memotong itu shafnya bersambung, tiba-tiba dia letakkan sesuatu, itu memotong. Tapi kalau tiang, masa tiang dia letakkan di situ? Iya, jelas ya? Baik. Jadi kalau dia sholat antara dua tiang, padahal masih ada tempat yang kosong, itu makruh hukumnya ya. Itu makruh. Tapi kalau nggak ada lagi tempat yang kosong, boleh sholat di antara dua tiang. Ya. Ini masjid kadang sempit ya. Jadi kalau misalnya mau sholat antara dua tiang ini di waktu-waktu penuh, nggak ada masalah. Kemudian mau sholat di depan di sini sejajar dengan imam juga nggak ada masalah. Depan sini, sana, di samping imam. Di samping imamnya kanan dan kiri, tidak boleh, tidak ada masalah. Maju aja ke depan agar supaya ada jarak kosong di mana ada yang luang di belakang. Ya, kemudian ada satu lagi yang banyak dilalaikan yang menjadi imam. Kalau membaca ayat-ayat Al-Quran itu bagusnya diurut. Urutan Al-Quran itu surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya, kalau dia baca di rakaat pertama misalnya Qul huwallahu ahad, maka di rakaat kedua jangan dia baca di atasnya, dia baca di bawahnya. Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul a'udzu birabbin nas. Jelas ya? Kalau dia baca amma yatasaalun, ya, dia baca di bawahnya setelah itu. Jangan dia naik ke surah Al-Baqarah. Ini namanya tidak mengurut. Itu makruh ya di kalangan para ulama. Walaupun sholatnya syah, tapi itu apa? Itu dianggap makruh. Baik. Apakah kuatnya iman bisa mencegah penyakit ain? Ya, itu salah satu sebab ya. Iman itu kalau dia bagus, apalagi keimanannya kepada takdir, maka insyaallah ta'ala itu dari sebab yang menyebabkan dia dihindarkan dari penyakit ain. Ya, selain daripada itu dia banyak bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengambil dari wirid-wirid, dikir-dikir yang membuat dia terbentengi dalam seharinya. Bagaimana cara mengulangi atau murojaah hafalan Quran yang sudah kita lupa? Nah, ini perlu dia atur waktunya ya. Al-Quran itu kalau dia hafal, dia harus bagi waktu. Dia beri waktu untuk murojaah. Dan orang yang hafal Al-Quran itu harus tahu bahwa murojaah itu lebih berat daripada menghafal. Menghafal itu mudah. Dia nambah itu mudah. Tapi mengulanginya itu yang sulit. Jelas ya? Kemudian yang kedua yang bikin sulit murojaah itu karena dia menghafalnya terlalu tergesa-gesa. Dia baca 10 kali dia merasa sudah hafal. Padahal 10 kali bacanya masih tersendat-sendat. Harusnya dia yang baca 10 kali, dia ulangi 100 kali, 200 kali sampai dia membaca seperti Al-Fatihah. Kalau dia sudah membaca lancar, maka murojaahnya nanti akan mudah karena dia sudah menghafalnya apa? Menghafalnya lancar. Baik.
Merokok apakah membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa? Merokok itu kan menghirup. Iya. Dan ketika dia merokok ada asap yang masuk ke dalam tenggorokannya. Dan itu dianggap sama dengan makan dan minum, memasukkannya dengan sengaja. Karena itu orang Arab dia tidak katakan, tahu bahasa Arabnya merokok. Syaribud dukhan, orang yang meminum asap, itu bahasa Arabnya merokok. Karena dia dianggap apa? Meminumnya. Baik, itu membatalkan puasa ya. Karena itu ada fatwa-fatwa para ulama untuk penjual gaharu. Ya, kalau di Arab kan banyak penjual kayu gaharu kan. Nah, di siang hari Ramadan itu tidak boleh dia jual gaharu dengan cara dia mencium bau gaharu itu. Dia jual biasa aja, tapi tidak boleh dia bakar asap. Sebab itu bisa apa? Bisa membatalkan puasa. Ya, itu kalau kayu gaharu, apalagi rokok. Yang rokok ini jelas-jelas si perokok saja dia baca di sampul rokoknya bisa membunuh kamu. Ya, adalah hal yang diharamkan di dalam agama. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sedangkan rokok itu membunuhnya. Ya. Dan Allah firman wala tulku anfusakum wala tulku biaidikum ila tahluka. Dan jangan kalian lemparkan diri kalian di dalam apa? Di dalam kebinasaan. Dan merokok itu menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Adakah kemungkinan hadits atau dalil-dalil yang sudah terkumpul sekarang masih belum sempurna, belum terkumpul semua? Misalnya ada hadits yang diketahui oleh seorang ulama, tapi sebelum didakwakan atau disampaikan ulama tersebut terburu meninggal, sehingga membuka peluang bagi para ahlul bidah untuk melakukan syubhat. Nah, ini tidak benar ya, tidak benar. Tidak mungkin ada ilmu itu yang ada hadits Rasulullah yang dia adalah hadits pokok di dalam agama lalu tidak sampai di masa ini. Itu tidak mungkin. Karena agama ini terjaga, Al-Quran dan sunnahnya terjaga. Ya, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Baik. Apakah lagu dan musik itu haram? Kalau haram, kenapa di Arab juga ada lagu dan musik? Ya kenapa ukurannya Arab? Hah? Ya kalau di Arab itu ada orang Yahudi dan Nasara, bagaimana? Iya. Orang Yahudi itu ada di Yaman ya, ada di Yaman, masih ada. Di wilayah sebagian wilayah Najran itu masih ada orang Nasara. Di di wilayah Syam. Masih ada orang Nasara, di Mesir ada orang Nasara. Arab juga semuanya. Hah? Arab itu bukan ukuran, yang jadi ukuran itu syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan bermusuhan dengan Arab. Ya. Saya Islam Nusantara bukan Islam Arab. Ya. Ini mau bawa Islam baru. Itu namanya dia menolak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul dari Arab. Jadi kalau dia tidak tahu Nabi Muhammad itu dari Arab, dia tidak bisa jawab pertanyaan malaikat nanti di alam kubur. Muhammad yang mana yang dia jawab? Ya. Siapa nabimu? Ya. Dia tidak akan bisa jawab Nabi Muhammad. Dia tahu bahwa Muhammad yang dia jawab itu Muhammad Nabi Arab yang diutus kepada umat Islam. Jelas ya? Baik. Jadi musik itu, lagu dan musik itu, ya, kalau dia musik itu adalah hal yang diharamkan. Banyak dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Ya. Adapun lagu itu, kalau lagu maknanya bagus, maka itu tidak ada masalah. Kalau maknanya apa? Bagus. Tapi di dalam membacanya jangan dibaca dengan kaidah-kaidah musik. Kemudian hanya diperdengarkan di waktu-waktu yang dibolehkan saja. Di waktu-waktu yang dibolehkan. Saya di pagi hari bekerja, di malam hari saya kuliah. Saya takut kalau tidak bisa ikut sholat tarawih. Tapi saya juga tidak ingin bolos kuliah. Bolehkah saya sholat tarawih sendiri sehabis kuliah?
Ya, kalau berkata boleh, ya boleh saja. Tapi kalau masalah pahala ya terserah. Tadi pahala kalau dia nak sholat bersama imam sampai selesai, ya dia sholat sendiri namanya. Jelas ya? Bagaimana cara membayar fidyah jika punya hutang 1 hari? Apakah cara membayar fidyah cukup dengan memberi makan 1 orang fakir miskin 1 kali atau 3 kali makan? Nah, 1 kali makan saja. Dia cari 1 orang miskin, dia beri 1 kali makan, maka itu sudah dia bayar untuk 1 hari yang dia tinggalkan. Begitu cara membayarnya. Apa benar Imam Ahmad mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah sampai kepada mayit? Itu ada memang silang pendapat di kalangan as-salaf. Sebagian dari as-salaf ada yang memandangnya sampai, dan sebagiannya ada yang memandangnya apa? Tidak sampai. Dan mengatakan tidak sampai itu madhab Imam Syafi'i. Dan itu lebih kuat berdasarkan ayat wa laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia upayakan. Bolehkah makmum menyimak bacaan Al-Quran imam dengan mushaf? Nah, kalau diperlukan tidak ada masalah. Misalnya imamnya dia hafal Quran, cuman harus ada yang cek hafalannya. Dan yang cek hafalannya di belakang ini tidak ada yang hafal juga, maka dia pakai mushaf nggak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau misalnya setiap makmum pegang mushaf supaya dia bisa ikuti, ini nggak boleh ya. Ini sholat atau baca mushaf? Ya harus dibedakan. Baik. Karena itu tidak dibolehkan seorang membaca mushaf, membaca dari mushaf kalau ikut sebagai makmum. Dia menyimak saja dari imam, berusaha menyimaknya. Baik. Wudhu di siang hari pada saat berpuasa, apakah sebaiknya berkumur? Ya itu disunnahkan ya, berkumur itu disunnahkan dalam wudhu. Ya. Disunnahkan dalam wudhu. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat wajib. Dan itu berlaku untuk orang yang puasa dan tidak puasa. Orang yang berpuasa dan tidak puasa. Hanya saja kalau dia sudah kumur-kumur, kalau dia kumur-kumur, dia jaga jangan sampai air masuk kemana? Tenggorokannya. Dan kalau ada sisa air dia keluarkan, dia ludahkan. Itu aja yang dia pelihara. Apakah junub di siang hari membatalkan puasa? Jawabannya tidak batal puasanya. Karena di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk waktu subuh dalam keadaan beliau junub. Jadi beliau junub sebelum subuh. Tapi subhanallah sudah adzan, beliau akhirnya masuk subuh dalam keadaan apa? Dalam keadaan junub. Tapi beliau tetap puasa. Beliau tetap puasa. Anda pernah mendengar sebuah riwayat bahwa ketika mendapati Lailatul Qadar dianjurkan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apakah hadits ini adalah hadits yang sahih? Hadits ini ada pembahasannya ya di akhir buku Lailatul Qadar itu. Saya sebutkan beberapa hadits lemah. Dan saya terangkan ini termasuk dari hadits lemah. Ada pembahasannya di situ. Hanya saja ini doa, maknanya bagus. Kalau mau dibaca di malam Lailatul Qadar nggak ada masalah, nggak dilarang. Tapi jangan meyakini bahwa itu adalah hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di malam Lailatul Qadar, seorang bisa berdoa apa saja, doa apa saja yang dia inginkan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Sebagian masyarakat membacanya di sela-sela 4 rakaat sholat tarawih. Apakah ini disyariatkan? Ini lebih tidak disyariatkan lagi. Andai kata doanya sahih, ini dibaca di malam. Tidak disyariatkan dibaca di sela-sela apa? Di sela-sela sholat. Itu tidak dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Iya. Ya kalau dia ingin baca, dia baca pada saat sujud, dia baca sebelum salam. Iya. Itu tempat-tempat bagus untuk berdoa. Pada doa setelah witir, sebagian orang membaca Subhanal Malikul Quddus, lalu menambah Subuhun Quddus Rabbana wa Rabbul Malaikati war Ruh.
Apa ada dalil yang menjelaskan doa ini? Kalau Subhanal Malikul Quddus itu benar ya, haditsnya sahih. Tapi kalau Subuhun Quddus Rabbana wa Rabbul Malaikati war Ruh itu doa dibaca ketika sujud atau ketika ruku. Jelas ya? Saya tidak ingat ya dibaca di witir. Tapi yang saya tahu bahwa riwayat yang sahihnya itu coba Subhanal Malikul Quddus. Dibaca 3 kali ya sambil dikeraskan suaranya, khususnya yang terakhir. Praktek tarawih menjelaskan 4 rakaat salam, apakah itu 2 rakaat salam atau 2 rakaat salam atau langsung 4 rakaat baru salam. Nah, ini disebutkan ya oleh mayoritas ulama kita di belakangan ini dan ulama terdahulu bahwa maksudnya solat Nabi itu solat 4-4-3, maksudnya 4-4-3 2-2 2-2-3 begitu. Jelas ya? Karena Rasulullah bersabda salatul lail matna. Salat malam itu berapa? 2-2. Salat malam 2-2. Jadi riwayat-riwayat yang zahirnya menyebutkan 4 sekaligus, itu bukan 4 rakaat sekaligus langsung 1 kali salam, tapi 2-2. Demikian. Memang ada sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani dia pandang boleh 4 rakaat sekaligus. Tapi itu pendapat dianggap keliru oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan mayoritas ulama di masa ini. Untuk yang hamil dan menyusui, mana yang rajih? Membayar fidyah atau qada puasa? Yang benarnya dia bayar fidyah saja. Kalau perempuan hamil dan menyusui ini, dia tidak berpuasa karena khawatir akan anak yang dia susui atau anak yang janin yang dia kandung. Tapi kalau perempuan hamil dan menyusui itu sanggup berpuasa, dia wajib berpuasa ya, tidak boleh dia berbuka, wajib dia berpuasa. Ya, baik. Itu pendapat yang lebih rajih. Tapi kalau misalnya ada yang membayar fidyah, dia qada juga, mungkin itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati. Baik. Mengapa setelah puasa Ramadan kebanyakan muslimin imamnya turun tidak seperti pada saat bulan Ramadan? Ya, memang begitulah kehidupan. Ya. Begitulah kehidupan. Di masa-masa seorang itu ditarik kebaikan, imannya tinggi. Ketika dia jauh dari kebaikan, bisa menjadi turun imannya. Tapi itulah kehidupan, dia selalu menjaga. Selalu menjaga. Pernah ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Dia ini kalau duduk di sisi Rasulullah luar biasa, menangis, takut kepada Allah, ingat akhirat. Tapi kalau dia pulang ke rumah, ya, kembali di tengah keluarganya, akhirnya terlalaikan dengan keluarganya. Maka ia pun berkata suatu hari, dia keluar berkata, nafaqa Hanzalah, Hanzalah telah menjadi munafik. Terus dia ulangi, Hanzalah telah menjadi munafik. Ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, ada apa ya Hanzalah? Kata Hanzalah, kalau berada di sisi Rasulullah saya bagus, kalau di luar di rumah saya begini. Saya ini munafik, sudah menjadi munafik. Subhanallah. Apa kata Abu Bakar? Iya ya, saya juga seperti itu. Ya. Maka akhirnya subhanallah mereka datang kepada Nabi SAW. Nabi berkata, wahai Hanzalah, andai kata engkau itu selalu di atas hal keadaan yang engkau berada di sisiku, malaikat itu akan turun menyalami kalian sampai ke ranjang-ranjang kalian. Ya. Tapi walakin sa'atan ya Hanzalah. Tetapi sesaat dan sesaat wahai Hanzalah. Maksudnya ada memang masa keadaan seperti itu. Ya. Tapi dia mengikutinya lagi dengan hal yang lain. Dia kembalikan lagi. Ya. Jelas ya? Tapi kalau turun imannya jangan dia biarkan turun terus. Ya. Harus dia jaga, dia perhatikan. Tapi ada waktu-waktu tertentu, kadang dia beri kelapangan jiwanya, ya, ada keluasan dalam sebagian hal, maka itu tidak ada masalah, insyaallah taala. Apa hukumnya membaca doa ini sebelum adzan? Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. La haula wala quwata.
La haula wala quwata illa al-aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Allahu ya karim. Ini tidak ada dalilnya ya, membaca doa ini. Tidak ada doa sebelum adzan. Adzan itu kalau muadzin mau adzan di adzan saja, langsung adzan. Si muadzin kalau selesai adzan dia tidak ada syariat berdoa. Si muadzinnya yang disyariatkan berdoa itu orang yang mendengar adzannya. Ini termasuk kesalahan banyak muadzin. Kalau sudah adzan dia menghadap ke kiblat kemudian dia doa. Ya, ini keliru ya. Sebab doa itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang mendengar adzan. Kepada orang yang mendengar adzan. Riwayat-riwayatnya kalau dibaca itu kepada orang yang mendengar adzan. Baik. Mau bertanya, amalan puasa sunnah apa selain puasa Senin Kamis yang sesuai dengan hadits sahih? Kalau dia sudah mengamalkan Senin Kamis itu sudah bagus ya, dia jalan saja Senin Kamis. Ya. Puasa sunnah itu banyak ya, ada puasa 3 hari dalam sebulan. Boleh dilakukan di mana saja. Tapi kalau dia sudah Senin Kamis, dia sudah lebih 3 hari. Dia sudah dapat keutamaan ini. Ya. Dan ada puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Jelas ya, kalau dia Senin Kamis tidak apa-apa. Begitu masuk Ayyamul Bid, dia puasa juga Ayyamul Bid, tidak ada masalah. Ada Senin Kamis. Ada puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ada puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada puasa hari Arafah. Ada puasa tanggal 10 Asyura. Ada puasa tanggal 9 Asyura yang disebut dengan nama 9 Muharram yang disebut dengan nama Tasu'a. Ya, ada puasa Sya'ban. Sya'ban ini orang bisa berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Sya'ban. Sebagaimana di bulan Muharram juga bagus seorang itu berpuasa di bulan Muharram, dia perbanyak puasa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka itu puasa-puasa sunnah. Jika safar rombongan, apakah boleh qobliyah dan ba'diyah duhur di jamak? Di sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya kalau dia safar, kemudian dia ada misalnya rawatibnya dia tidak usah kerjakan. Ya. Jadi kalau dia sudah menjamak sholatnya itu tidak ada rawatibnya, tidak ada apa? Rawatibnya. Tapi kalau dia sholat sendiri-sendiri, dia duhur, dia asar, di waktunya masing-masing, dia mau sholat di rawatibnya nggak ada masalah kalau dia mau. Tapi kalau dia tidak sholat juga nggak apa-apa. Karena musafir itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, Inna Allaha idza safara, idza maridal abdu aw safara, fa inna Allaha yaktubuhu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Ya. Apabila seorang hamba itu dia melakukan perjalanan atau dia sakit, maka apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan dia sehat dan mukim itu akan tercatat baginya. Ya. Apakah meminjam uang orang tua kandung termasuk hutang? Ya memang yang dia pahami apa? Hutang atau bukan? Ya namanya saja meminjam. Yang meminjam ya hutang lah namanya. Masa beda antara orang tua dengan orang lain? Harusnya malah kalau orang tua dia pinjam, dia harus lebih serius mengembalikannya. Karena kehormatan orang tua itu lebih apa? Lebih besar. Ya, jelasnya kehormatan orang tua lebih besar. Ya namanya saja meminjam. Kalau tidak dikembalikan itu bukan meminjam namanya, meminta. Ya. Jadi kalau kepada orang tua ditegaskan bahasanya,
Pak saya minta duitnya. Nah, itu minta namanya. Kalau pinjam ya diberi orang tua, pinjam namanya. Jelas ya? Bagaimana nasihat Ustadz tentang kapan sebaiknya mengakhiri makan sahur? Apakah boleh lanjut makan atau minum ketika tiba-tiba terdengar adzan? Nah, ini subhanallah jadi banyak pertanyaan yang seperti ini di masa sekarang. Iya. Apa sebabnya? Karena ada sebagian hadits yang disebarkan. Haditsnya itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Tapi nggak ada masalah. Andai kata dikuatkan pun, yang menyebarkannya itu kadang tidak menerangkan fikihnya dengan benar. Akhirnya banyak salah paham di situ. Jelas ya? Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Itu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi, fala yadha'hu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan dan bejana sedang ada di tangannya, maksudnya bejana makanan atau minuman ada di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia selesaikan hajatnya dari bejana itu. Pertama ini haditsnya lemah ya. Ya, haditsnya lemah. Itu ada di buku panduan puasa saya sebutkan sudut kelemahannya. Yang kedua, anggaplah saya tidak mau ribut, sudah anggaplah haditsnya sahih. Ya, haditsnya sahih. Apa makna hadits ini? Apakah begitu adzan dia terdengar adzan orang adzan tepat waktu, lalu dia tetap makan? Jawabannya tidak seperti itu. Tapi oleh para ulama diarahkan makna hadits seperti Al-Baihaqi dan selainnya. Beliau katakan ini makna hadits, orang yang mendengar adzan yang mana si muadzin ini adzannya lebih cepat dari biasanya. Misalnya adzan subuh itu jam 4.30, muadzinnya 4.20 dia sudah adzan. Ini kalau dengar adzan seperti ini, bejana tangannya makan saja, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Makan saja. Tapi kalau muadzinnya adzan tepat waktu 4.30 di adzan, ini tidak boleh. Kalau ada makanan di mulutnya itu harus dia keluarkan. Kapan dia telan batal puasanya. Iya. Karena itu yang ditegaskan dalam ayat. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai kapan? Sampai tampak jelas waktu subuh. Jadi kalau sudah waktu subuh tidak boleh lagi makan dan minum. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam hari. Dan berdasarkan hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina Ibnu Ummi Maktum. Sungguhnya Bilal adzan di malam hari. Adzan di masa Nabi itu sholat di adzan subuh ada dua adzan. Ada adzannya Bilal dan ada adzannya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Adzan Bilal ini itu ketika muncul fajar kadhib. Adanya namanya fajar dusta. Muncul begitu agak ke tengah langit cahaya, tiba-tiba hilang setelah itu. Makanya dikatakan fajar dusta. Nah, kalau muncul fajar kadhib itu adzan pertama, Bilal di situ adzan. Jelas ya? Ini gunanya untuk orang yang sedang sholat agar supaya dia segerakan sholatnya. Ini waktu sahur. Orang yang belum makan sahur dia segera pergi makan sahur. Itu fungsinya adzan pertama. Nah, kata Nabi kalau Bilal adzan di malam hari makan dan minum sampai kapan? Sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini dia orang buta. Kalau sudah masuk waktu dikatakan kepadanya sudah masuk waktu baru dia pergi adzan. Jelas ya? Jadi adzannya tepat waktu. Ya. Jelas? Maka itu makna dari hadits. Ya, bukan maknanya subhanallah sebagian orang penerapannya. Jadi kalau dia lihat misalnya waktu subuh 4.30. Ya, ini sudah 4.29. Sengaja diambil nasi, dia pegang di tangannya, minum dia kepik begini, dia makan. Ya, begitu adzan tidak ada masalah, makan saja karena lagi di tangan katanya. Ya. Nah, ini pemahaman aneh yang seperti ini. Jangan ada yang berbuat seperti itu. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala
yang memperbaiki ya pemahaman sebagian orang. Baik. Bagaimana hukum sungkeman dalam tradisi Jawa pada saat Idul Fitri? Ya, ini bukan di Idul Fitri aja ya, sebelum mau masuk Ramadan juga biasanya kan ada maaf-maafan, ya segala macam ya. Ya. Dan ini secara umum harus dibedakan ya antara memberi kabar gembira. Orang masuk Ramadan itu hal yang menggembirakan. Tidak apa-apa kita katakan kepada saudara kita, ya, selamat dengan masuknya Ramadan, semoga dia doakan untuk saudaranya. Atau masuk Idul Fitri misalnya, dia doakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Nah, itu mendoakan seperti itu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau ada acara-acara tertentu, salaman, ya, kemudian pelukan, ya, kemudian saling maaf-maafan, melepaskan dosa, ya ini adalah hal yang tidak berjalan di tengah Nabi dan para sahabatnya. Jelas ya? Apalagi kalau disertai dengan kemungkaran-kemungkaran, laki-laki perempuan bersalaman, perempuan bersentuhan tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini kan hal yang mungkar namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuta'ana ahadukum bi ra'sihi bi mikhyatin khairul lahu min an tamassakum ra'atun laysat mahraman lah." Andai kata salah seorang di antara kalian itu ditusuk jarum besi di kepalanya, itu lebih baik baginya daripada dia disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya. Daripada disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya. Syahkah puasa apabila masih mengerjakan dosa besar? Mengapa tobat itu sulit? Iya. Pertama, kalau dia melakukan dosa besar, itu adalah hal yang makruh di dalam puasanya. Dia berdosa, tapi puasanya tetap syah, sepanjang dia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, seperti makan, minum, hubungan suami istri. Jelas ya? Nah, kalau dia bertanya, mengapa tobat itu sulit? Tobat itu sulit, banyak sebabnya. Tergantung dosanya apa. Ya. Tapi intinya adalah kesadaran seorang hamba terhadap dosa yang dia lakukan. Dia tahu nggak itu dosa? Dia mengerti bahayanya dosa. Itu yang menyebabkan dia sulit memahami. Kalau dia tidak tahu bahwa itu dosa dan dia tidak memahami bahaya dari dosa yang dia kerjakan, iya, maka dia banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kelembutan di hatinya, dan dia tinggalkan dosa itu. Dan memang meninggalkan dosa dia harus paksa jiwanya. Orang kalau ingin baik harus dia paksa jiwanya itu untuk tunduk di atas kebaikan. Iya. Tapi disitulah keindahannya. Ibnu Qayyim itu subhanallah ya punya suatu kalimat yang indah yang saya pernah baca tentang masalah melihat kepada hal yang diharamkan. Seorang laki-laki itu diperintah menundukkan pandangan dari perempuan. Iya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Iya. Kata beliau rahimahullah, dari faedah menundukkan pandangan itu memberi cahaya di dalam hati. Nah, itulah rahasianya kenapa datang setelah itu ayat Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Karena menundukkan pandangan itu memberi cahaya kemana? Ke hati. Kata beliau, seorang ketika ingin melihat kepada sesuatu yang menggiurkannya, itu kadang pedih. Begitu dia ingin melihatnya lalu dia palingkan pandangannya, itu pedih di hatinya. Kan berat. Nah, ini sesuatu bagus masa dia telantarkan? Padahal gratis dilihat. Kan begitu kan? Jadi berat dia lawan. Tapi kata beliau rahimahullah, ya, dia jangan taati syahwatnya, jangan dia taati dirinya. Dia terus menundukkan pandangannya. Dan setelah itu dia akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya
iman setelah itu. Jelas ya? Jadi kadang dosa seperti itu. Kadang ketika seorang meninggalkannya ada hal yang berat, sulit. Tapi kalau dia sudah meninggalkannya dan dia jujur dalam hal tersebut, Allah akan memudahkannya. Allah akan memudahkannya. Jelas ya? Nah, begitu seorang hamba, tapi dia punya harus ada kejujuran, ada keikhlasan, ketulusan, kesungguhan. Kalau itu terpenuhi, maka insya Allah Ta'ala akan menjadi baik. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari segala dosa dan maksiat, dan menguatkan hati-hati kita semua di atas ketaatan dan di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Orang yang belum bayar hutang puasa sampai Ramadan berikutnya, apa ada kafarahnya? Sebagian ulama ada yang berkata, kalau dia undur qadanya sampai datang Ramadan berikutnya tanpa udur, ingat ya, tanpa apa? Tanpa udur. Kalau ada udur nggak ada masalah. Tapi tanpa udur dia undur, maka ini katanya dia sudah berdosa. Di kadar berdosa ini disepakati ya, dia berdosa. Karena akhir waktu membayar qadha, membayar tunggakan puasa itu akhirnya adalah apa? Bulan Syaban. Kapan dia sudah lewat Ramadan, maka sebagian ulama berpendapat dia membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang lewat. Iya. Dan ini datang dari sebagian as-salaf memfatwakan hal tersebut. Tapi pendapat yang lebih kuatnya bahwa tidak membayar kafarah sama sekali, tidak ada fidyahnya. Dia berdosa saja. Karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan diganti, tidak disebut membayar fidyah. Padahal ayat tentang qadha itu dekat dengan pembahasan fidyah, tapi tidak disinggung fidyah di situ. Andai kata ada fidyah, maka akan disyaratkan pada ayat. Selain daripada itu, kebanyakan sahabat tidak memberi fatwa seperti itu. Ya. Maka itu pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam. Bagaimana menyikapi tetangga yang selalu bermaksiat, berjudi? Ya, kalau dia bisa menasihati, dan nasihati. Kalau dia bisa menasihatinya. Ya, kalau dia tidak bisa menasihatinya, mungkin ada orang lain yang bisa menasihatinya. Ya. Dan paling tidak dia doakan tetangganya supaya Allah memberi apa? Memberi hidayah. Doakan memberi hidayah. Dan dia tunjukkan akhlak yang baik. Barangkali dengan hal tersebut bisa menjadi sebab dia mendapatkan hidayah dan berubah. Tadi dikatakan pada bulan Ramadan pintu sorga dibuka dan pintu neraka ditutup. Pertanyaan, apakah saat ini sorga dan neraka sudah berpenghuni? Jika iya, apakah itu artinya siksa di neraka diliburkan? Ini pertanyaan dua-duanya keliru ya. Pertanyaannya yang keliru. Pertama, jangan tanya seperti itu. Ya. Tanya saja pada hal yang bermanfaat. Sorga sudah ada penghuninya atau belum dan sebagainya. Itu tidak penting. Yang penting itu bagaimana kita menjadi penghuni sorga. Itu yang penting. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, hadits itu kan menyinggung pintu ditutup, pintu dibuka, bukan menyinggung ini ada disiksa, ada penghuni atau ada yang lainnya. Itu tidak ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan. Apa sebab-sebab hilangnya barokah? Ya banyak sebab ya. Pokoknya adalah apa yang merupakan kebalikan yang kita sebutkan, maka itu adalah sebab yang menghilangkan apa? Menghilangkan keberkahan. Saya ingin melakukan i'tikaf di bulan Ramadan, namun keesokan harinya saya harus sekolah dan saya takut akan mengantuk ketika pelajaran. Bagaimana solusinya? Ini berarti dia i'tikaf di malam hari saja. I'tikaf di malam hari. Memang sebagian ulama membolehkan i'tikaf setengah hari, malam atau di siang hari. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa batasan paling sedikit untuk i'tikaf 1 hari penuh, 1 hari 1 malam.
Tapi kalau dia pegang pendapat malam saja iktikaf nggak ada masalah ya. Saya tidak menyalahkan. Dan iktikaf itu tidak mesti dia tidak tidur. Jadi kalau misalnya dia iktikaf, ya, kemudian ada waktu tidur dia sedikit pada saat dia iktikaf, yang lainnya sholat malam, nggak ada masalah. Itu tidak dilarang ya. Daripada dia tidak iktikaf, tidak juga sholat malam, ya. Kemudian besoknya juga sekolah tetap ngantuk, ya. Maka mending dia mengambil hal-hal yang apa? Yang bisa mendekatkannya kepada Allah dan tetap berjalan dari perkara dunia ya, tidak membahayakan dirinya. Ibu saya usia 60 tahun lebih dan belum naik haji di Indonesia dengan waktu tunggu yang panjang, hampir 20 tahun. Apakah ibu tetap mendaftarkan diri untuk haji atau hanya dengan menaikkan umroh saja? Ya tetap saja daftar haji ya. Rahmat dan karunia Allah itu kan luas. Tetap dia daftar haji. Ya, dan daftar haji itu kan waktu nunggunya lama kan? Pelunasannya juga nanti kalau sudah ada kepastian kursinya. Jadi kalau misalnya dia sudah daftar haji dan dia mampu untuk umroh, maka dia segera umroh aja dulu. Sebab kewajiban itu ada dua, ada kewajiban haji dan kewajiban apa? Kewajiban umroh. Jadi kalau dia bisa segerakan umrohnya, dia segerakan umrohnya. Kalaupun haji ini harus nunggu. Jelas ya? Dan inilah yang menjadi masalah di masa sekarang ini. Ya, penantian waktu haji menjadi lama sekali. Kenapa? Ya, karena ada orang-orang yang mengambil manfaat di belakang dana talangan haji itu. Ya. Dan ini telah menyebabkan banyak dari manusia diharamkan untuk menunaikan ibadah haji disebabkan karena perbuatan sebagian manusia. Ya. Ini subhanallah, sebagian orang itu tidak takut dari sebab-sebab turunnya musibah dan malapetaka, hal yang menghancurkan dirinya, dia buat banyak manusia diharamkan dari kebaikan disebabkan karena dia ingin mencari keuntungan. Dia kasih talangan haji, diambil riba di situ dengan menaikkannya, ya. Jelas ya? Padahal ada orang-orang yang lebih berhak untuk berangkat. Dia sudah ada dana. Ya. Harusnya kan itu yang didahulukan. Apalagi kalau kasusnya seperti ini. Orang-orang tua yang harusnya mereka ada kemampuan untuk berangkat didahulukan. Orang nggak ada tahu kapan ajal datang. Ya. Dan ini orang-orang yang bikin kebijaksanaan yang seperti ini dan memberikan talangan-talangan seperti ini semuanya akan menjadi musuh-musuh mereka di depan Allah pada hari kiamat. Siap-siap aja nanti. Dan ini dari bahaya ya, cuman sebagian orang kadang tidak tahu bahwa itu dosa, meremehkan dosa. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Saya ingin menghidupkan puasa sunnah, tetapi badan saya menjadi kurus. Bagaimana solusinya? Apa hukum meminum obat penggemuk badan? Ya kenapa badannya kurus ya? Biasanya kalau orang puasa itu dia lebih bagus ya. Ya kadang ada sebagian orang puasa malah ketika dia puasa dia lebih gemuk. Ya. Jadi kalau dia agak kurus dia mungkin tak makan sahur atau mungkin berbukanya juga kurang, maka dia atur saja makannya. Diatur saja makannya. Jadi seorang itu kalau dia mau ibadah jangan dia bahayakan dirinya. Pada hal-hal yang seperti itu misalnya dia kurus misalnya, dia bisa konsultasi dengan dokter. Bagaimana pola makan yang bagus, kehidupan yang bagus supaya dia bisa puasa, bisa juga apa? Bisa juga tetap terjaga kesehatannya. Ya wallahu taala alam. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan di hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua di bulan Ramadan. Dengannya kita mendulang keberkahan dan pahala. Dan semoga Allah melipat gandakan pahala untuk kawan-kawan panitia acara di masjid ini yang telah berpartisipasi di dalam memberikan paket buku gratis dan memberikan makan malam untuk peserta sekalian. Kita jangan lupakan mereka dari doa yang baik. Kemudian kita doakan keberkahan untuk semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pegang dari buku paket itu bisa kita manfaatkan, kita baca. Iya. Kalau misalnya seseorang itu tidak memanfaatkan untuk dirinya, maka dia berikan kepada orang lain yang bisa
mengambil manfaat darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.